Halo semuanya, aku Rea. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat produk digital dan bagaimana menjualnya di Link ID. Baik, sebelumnya kita recall dulu, apa itu produk digital. Jadi, produk digital adalah produk non-fisik atau digital yang dapat diakses melalui internet dan gadget. Jenis-jenisnya itu ada banyak sekali. Di sini yang aku sebutin ada e-book atau electronic book, kemudian ada template poster, feed, Excel, PowerPoint, surat, CV, dan lain-lain. Bisa juga berupa desain, kemudian foto, video, suara, schedule planner, dan masih banyak yang lainnya. Intinya adalah produk digital adalah sesuatu yang sifatnya digital, yang bisa kita akses lewat gadget ataupun internet. Misalkan ada orang yang jualan sketsa foto, atau misalkan ada yang jualan template sertifikat online, misalkan sertifikat untuk juara di kompetisi tertentu. Biasanya kan ada banyak kompetisi-kompetisi online ya, dan itu pastinya butuh sertifikat untuk mengapresiasi para pesertanya. Nah, di sini teman-teman bisa jualan template sertifikat online dan masih banyak lagi. Misalnya ada juga yang jualan template surat legal atau surat hukum. Itu bisa. Masih banyak sekali jenis-jenis produk digital yang bisa teman-teman explore. Nah, di sini kita akan berfokus pada membuat template feed poster di Canva. Oke, jadi produk digital ini sebenarnya bisa dijual kemana aja sih Kak? Yang pertama tentunya bisa langsung jual di Canva. Ya, jadi teman-teman desainnya di Canva, resource-nya dari Canva, jualnya juga di Canva. Jadi ini one app for all gitu ya. Kemudian bisa juga lewat personal website atau landing page gitu ya. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana menjualnya lewat Link ID. Sebenarnya ada opsi personal website yang lain ya, contohnya Mayar, landing page pada umumnya, kemudian blog buat teman-teman yang punya blog, ataupun personal website dengan hosting teman-teman sendiri. Kemudian bisa jual juga ke sosial media lewat TikTok, Instagram, X, dan masih banyak lagi. Terus bisa juga jualan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Etsy, dan Gumroad. Mungkin teman-teman ada yang asing, apa itu Etsy dan Gumroad ya. Jadi kedua platform ini adalah marketplace-nya produk-produk digital, mostly digital ya. Tapi dia ini bersifat global, jadi dia internasional. Kalau teman-teman posting produk digital kalian ke Etsy atau Gumroad, maka itu akan visible atau terlihat ke audiens global. Cuman minusnya setahu aku kalau di Etsy itu kita akan dapat banyak sekali potongan dari mulai pajak, kemudian admin fee yang banyak banget. Bahkan untuk mengupload produk kita di etalasenya Etsy, itu kita dikenai admin fee gitu. Kalau nggak salah harganya 6.000 sampai 7.000 gitu. Jadi potongannya itu banyak banget kalau di Etsy. Cuman plusnya adalah teman-teman bisa lebih terlihat di kancah global gitu. Jadi bisa menghasilkan duit lebih banyak tentunya, meskipun potongannya juga banyak. Nah, kalau di Gumroad aku kurang familiar ya dengan Gumroad, cuman kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam bisa langsung Google aja Gumroad. Dan di sana teman-teman bisa jualan template Notion, template Canva, dan masih banyak lagi. Oke, di video kali ini kita akan fokus belajarnya jualan di Link ID.
Kenapa kita pilih link ID? Karena link ID ini buatan anak bangsa. Keren kan? Jadi link ID ini adalah semacam landing page yang memungkinkan para digital marketers, kemudian content creators, ataupun creators pada umumnya, desainer, kemudian mungkin voice over talent dan lain sebagainya, untuk menjual produk atau jasa mereka secara otomatis. Maksudnya otomatis gimana, Kak? Jadi misalkan kita jualan produk digital di Shopee, ya. Customer kita di Shopee, dia akan check out, kemudian dia akan bayar. Nah, kita sebagai seller kan harus secara manual mengirimkan barang tersebut. Kalau misalkan barangnya produk digital, maka kita harus secara manual mengirimkan produk kita ke email customer. Ya. Dan ini menurutku melelahkan. Bayangin aja kalau misalkan satu hari ada 100 customer. Seneng sih ada 100 customer, tapi kita artinya harus mengirim itu ke 100 orang. Oke, kita bisa sih dalam satu kali klik kirim aja ke email orang, tapi kan setiap orang itu pesanannya beda-beda kan. Nah, itu bisa pusing tuh. Nah, di sini link ID muncul untuk mengotomatisasi hal-hal yang ribet gitu. Jadi, kita cukup pasang produk-produk kita di etalase kita sendiri, di landing page kita sendiri, di halaman kita sendiri, kemudian customer kita arahkan buat beli di toko kita, which is di link ID. Nanti ketika mereka check out, maka link ID ini akan secara otomatis ngasih tahu bahwa link untuk produk ini bisa kamu akses lewat link ini ya. Linknya itu bisa berupa link ke Google Drive, kemudian mungkin link ke Google Docs atau spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi ini sangat otomatis dan sangat memudahkan kita sebagai seller untuk menghemat waktu, menghemat tenaga. Jadi kita cuman tugasnya membuat produk, memasarkannya, nempelin produk kita di etalase. Selanjutnya, yang approach ke customer adalah link ID. Tentunya dengan fasilitas ini kita dikenai potongan biaya juga, tapi enggak sebesar di Etsy. Oke? Jadi ketika seorang seller itu misalkan penghasilannya dalam satu bulan itu 3 juta ya, 3 juta bersih, maka link ID ini akan mengambil admin fee itu hanya 10% dari total saldo seller. Berarti 10% dari 3 juta berapa tuh? 300.000 ya. Berarti yang bisa diambil oleh seller adalah 2.700.000 rupiah gitu. Oke, sekarang kita mau langsung bikin aja Canva-nya. Kita buka dulu aplikasi Canva. Teman-teman bisa akses Canva juga di website. Yang pertama, kita akan bikin template poster dulu ya. Template poster. Nah, kita klik create design. Di sini ada banyak sekali template ukuran templatenya. Maksudnya apakah teman-teman mau bikin YouTube thumbnail, YouTube banner, ataupun Instagram story, Instagram feed, atau Instagram post. Kemudian ada foto kolase, terus ada book cover. Ya, kita pilih yang book cover. Jadi ada banyak sekali ukuran-ukuran untuk setiap jenis produk digital. Kalau misalkan mau bikin template feed, maka pilihnya ukuran untuk Instagram post gitu.
Nah, di sini teman-teman yang kurang familiar dengan Canva, for your information, di sini kalau ada tulisan Pro, itu artinya template tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya membership Canva Pro. Kalau misalkan kita punyanya free, maka pilih yang nggak ada tulisan Pro-nya gitu. Nah, di sini ada banyak sekali template book cover ya. Nah, apakah kita harus memulai semuanya dari nol? Boleh. Atau kita bisa terinspirasi dari book cover yang lain terus kita modifikasi, itu juga boleh. Yang penting jangan jiplek ya, atau sama persis gitu. Oke, kita mau bikin ini pakai versi yang Canva free ya. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Contohnya ini deh. Gini. Ini kan vintage gitu ya. Terus misalkan di sini fontnya kita ganti jadi ini. Lebih light. Kemudian misalkan kita ganti elemen. Elemen itu adalah icon-icon ya. Misalkan kita ketik, karena ini temanya vintage, maka kita coba ketik vintage. Grafiknya apa yang tersedia, yang free, mungkin ini ya. Terus mungkin di sini kita bisa ganti kalau misalkan dirasa kurang matching, teman-teman bisa langsung klik icon sampah aja. Nah, mungkin yang belum familiar itu menentukan keywords-nya ya, atau kata kunci gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita punya yang namanya Google Picture atau Google Image, di mana teman-teman itu bisa tinggal screenshot aja, terus teman-teman ke Google Image, biar Google itu mendeteksi kira-kira itu namanya benda apa gitu. Misalkan ini kayak gini, benda-benda kayak gini kan vintage ya keywordnya. Mungkin teman-teman bisa screenshot terus ke Google Image, nanti si Google ini akan ngasih tahu dia tuh apa jenisnya gitu. Nah, itu bisa dijadiin inspirasi buat keywords. Oke, kita bikin ala-ala gini ya. Kita ganti warnanya. Terus kita bisa, di sini tuh ada opsi flip kalau nggak salah. Oh, dia nggak bisa di flip, dia harus manual gitu. It's okay, not bad. Nah, misalkan kayak gini aja ya. Terus di sininya mungkin bisa diganti jadi lebih mungkin. Oke. Udah kayak gini aja. Ya. Terus kita mau coba bikin yang lain. Nah, ini kan kosongan ya. Teman-teman kalau mau lihat inspo itu atau inspirasi itu teman-teman klik ke desain. Oke, di sini akan muncul inspo yang lain. Misalkan kita bikin yang ini ya. Oke. Jadi ini bisa diganti, ini tuh bisa diganti teman-teman. Misalkan kita mau ganti
Nah, pola yang kayak tadi itu namanya brush. Yang abstrak-abstrak itu bisa juga kalimatnya brush atau stroke, STROKE. Misalkan ini ya, bisa diganti warna nggak nih? Kalau dia nggak bisa diganti warna, it's okay. Misalkan kayak gini, kita bisa atur transparasinya mau diseberapain gitu. Misalkan segini. Terus kita duplicate ya. Tadi aku ngeklik ini nih, plus ini, duplicate. Terus misalkan bunganya mau diganti. Ini kan ala-ala pastel gitu ya warnanya. Maka teman-teman bisa pakai keyword pastel. Oke. Nah, di sini muncul nih ala-ala pastel gitu. Mau tema koket? Boleh. Kita bikin tema koket ya, teman-teman. Kita ke bawahin dulu deh. Ini terus misalkan namanya apa ya? Girls gitu. Terus warnanya biar lebih menyatu. Oh, dia mati ya. Kalau teman-teman masih pemula banget, maksudnya belum familiar dengan Canva, maka teman-teman bisa lihat di YouTube, terus di sosial media konten creator lain. Itu sekarang udah banyak creator yang ngasih tahu cara desain di Canva. Tapi kalau teman-teman mau belajar Canva bareng aku dari awal banget, gimana nentuin ukuran, terus beberapa hack Canva, misalkan mau bikin ebook otomatis pakai Canva dalam sekali klik, itu juga bisa loh teman-teman gitu. Nah, kalau teman-teman mau akses belajarnya, maka linknya udah aku kirim di deskripsi. Teman-teman bisa langsung klik aja di situ ya. Ada banyak banget video e-learning yang bisa teman-teman akses dengan mudah gitu. Jadi ada step by stepnya, nggak loncat-loncat. Kadang kan kalau kita belajar di YouTube sendiri, itu kan kita suka bingung ya, aduh mulainya dari mana dulu nih gitu. Nah, kalau pakai e-course atau kelas online itu lebih ngerti, oh urutannya dari pertama kita harus tahu kanvas tuh kayak gimana, terus ukurannya tuh kayak gimana, terus nentuin gradasi yang bagus tuh gimana. Itu ada semuanya di e-course. Linknya aku kirim di deskripsi ya. Oke, misalkan kayak gini, girls. Tulisannya diubah ini atau ini. Mati ya. Atau misalkan nggak pakai book off juga bisa kayak gini ya. Girls, terus di sininya misalkan seperti ini. Terus kok kayaknya masih sepi banget ya, kita bisa tambahin elemen-elemen yang lainnya. Tapi yang masih satu tema. Kira-kira apa nih yang masih satu tema? Oh, too much koket ya. Mungkin ini nih.
Nah, ini kan aku pengen pitanya itu ada di depan teddy bear. Caranya gimana? Kita klik position, terus forward. Gitu. Nah, misalkan ini aku mau pindah ke sini kan repot ya, satu-satu. Teman-teman klik teddy bear-nya, terus klik titik 3, select multiple, terus klik bagian ribbon-nya atau pitanya. Terus klik done, terus group. Oke, jadi dia menjadi satu kesatuan gitu. Agak ini ya, gini deh, gini nih better lah ya. Misal kayak gini. Terus misalkan kita tuh mau mendesain template untuk buku tertentu ya. Teman-teman klik aja desain, terus ketik aja mau bikin buku apa, storybook atau e-course atau guidebook, apa deh gitu. Yang bertema misalkan temanya flower atau temanya blue, biru gitu, atau temanya school, itu teman-teman klik aja di sini sesuai dengan keywordnya. Nah, di sini muncul nih tema-tema untuk sekolah. Itu misalkan bikin yang sekolah ini ya. Dia pro. Free aja. Misalkan mana nih, mau ini ya mungkin ya. Misalkan mau bikin buku anak-anak. Buku anak-anaknya misal belajar atau mengenal. Nah, kayak gini kan gak rapih ya. Teman-teman bisa kecilin aja dulu, terus tarik ke samping. Misalkan mau kok kayaknya kurang gede, tarik aja bagian pojoknya. Mengenal satwa liar misalnya. Nah, ini kan dari tulisan satwa sama liar kan jauh ya. Kalau misalkan dijadiin satu sih bisa kayak gini. Cuman misalkan kita tuh pengen dia menjadi 2 baris. Misalkan ini di sini enter, kita mau jadiin dia 2 baris. Jadi manjang ke bawah. Nah, dari satwa ke liar kan jauh ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Letter spacing-nya dikurangin. Ini kalau ke samping. Kalau misalkan ke atas dan ke bawah berarti pilihnya yang line spacing. Gini. Jadi dia lebih turun. Gini. Kan agak nggak menyatu ya. Gini. Mungkin ini ke atas lagi. Misal kayak gini, terus satuannya mau diganti juga boleh. Atau misalkan mau ditambahin beberapa, misalkan shadow, bayangan, biar dia lebih terlihat hidup tulisannya. Tapi kan kalau kayak gini hitam banget ya. Nah, kita bisa atur aja transparasinya di sini. Kayak gini. Atau biasanya tuh shadow tuh ada yang bisa diubah warnanya. Misalkan warnanya putih juga boleh.
Jadi shadow ini untuk apa teman-teman? Kalau misalkan emang gradasi warnanya tuh saling menutup gitu. Jadi biar lebih kontras aja. Kalau di sini kan enggak ya. Di sini kan tulisannya ada outline-nya. Jadi it's okay lah kalau misalkan nggak pakai shadow gitu. Ini contohnya ada 3 ya. Nah, terus misalkan kita mau bikin yang emang bener-bener dari nol banget ya. Dari nol banget kita atur warnanya dulu. Misalkan warnanya yang belum apa tadi, pink udah ya, namanya abu-abu. Terus habis itu kita mau misalkan pintu ya, pintu door. Misalkan kayak gini. Terus judul bukunya misalkan Door Inspiration. Nah, di sini teman-teman bisa milih teks. Pakai fontnya ngide sendiri, bisa langsung ke add heading. Ini. Template yang udah ada kayak gini itu juga bisa scroll ke bawah. Pilih yang sesuai keinginan kita. Ini kan minimalis gitu ya. Mungkin ini bagus. Inspiration. Kan ini naruhnya susah ya teman-teman. Misalkan kita mau ke bawahin nih. Ke bawahin, pilih select or multiple. Oh, dia masih kayak gini. Gini deh. Gini. Terus kita pindahin satu-satu. Misalkan teman-teman merasa tulisannya kurang menyala atau kurang hidup, maka bisa diubah pakai efek. Di sini ada efek masing-masing. Misalkan kurang menyala gitu ya, kayak gini. Oh, kayaknya segini deh gitu ya. Tuh, terus tulisan door-nya tuh kayaknya kurang menyala deh. Tuh, mungkin pakai ini. Gitu. Di efek ya. Klik bagian yang kalian mau ganti, terus klik 3 terus efek. Inspiration, misalkan warnanya mau hitam, kan lebih oke ya. Terus di sini nanti bisa dikasih sebelah kirinya itu bisa dikasih tulisan. Sebelah kanannya tuh bisa dikasih tulisan, misalkan deskripsinya dan lain sebagainya. Oke. Misalkan kita udah selesai nih, kayak gini ya. Nah, kita mau jualnya gimana? Kita mau jualnya, pertama kita klik share. Terus kita klik ini, collaboration link, anyone with the link. Nanti opsinya ada can view, can comment, can edit. Kalau can edit itu berarti teman-teman mempersilahkan orang yang punya akses link tersebut untuk mengedit atau mengotak-atik atau mengacak-ngacak desain teman-teman. Kan ribet ya. Nanti kita mesti benerin kayak gitu. Nah, maka pilih can view aja.
Terus kita copy linknya. Nah, terus setelah itu kita udah klik copy link, kita bisa ini, misalkan bikin cover untuk ini ya, produknya Canva. Nah, kita pilih create design, terus Instagram post square. Kenapa Instagram post square? Karena di link ID itu untuk cover produknya itu ukurannya square, kotak tuh. Misalkan kita mau begini, pilih aja kolase, karena kan kita mau jualan desain ya. Kayak gini. Oh, ini aja nih, bagus. Terus misalkan tadi kan covernya belum di-download ya, harusnya di-download dulu. Kita download dulu ke Wildflowers. Terus kita download dulu. Share, download. Jangan lupa ngatur file type atau jenis fotonya mau di-sharing dalam bentuk apa. Misalkan JPG ya. Terus kita ke kamera roll. Nah, udah, karena desain kita kan persegi panjang ya, sedangkan ini kolasenya tuh kotak segi 4. Kalau kita langsung drag down atau kita masukin ke sini, oh gini teman-teman, dia itu enggak jadi ada tipe kolase yang dia itu langsung ada frame-nya. Kalau ini tuh dia dihapus langsung menghilang fotonya. Artinya apa? Artinya dia nggak pakai frame, dia pakainya tuh foto. Kita cari yang pakai frame ya, biar lebih mudah. Coba ini pakai frame nggak dia? Maksudnya pakai frame itu biar teman-teman lebih gampang, nggak usah mengatur ininya, ukurannya. Semoga ini pakai frame ya. Oke, ini pakai frame teman-teman. Jadi menggeser dia untuk masuk ke kotakan, dia otomatis. Nah, kita pakai yang frame gitu ya, biar lebih mudah. Nah, frame ini misalkan kayak gini kan kurang cantik ya. Kembali. Terus misalkan kita mau bikin kayak gini deh. Ini contoh aja ya teman-teman. Rapihnya bagaimana? Ini. Oke, kayak gini. Terus di sini template cover buku. Kalau misalkan kurang gede kotakannya, bisa diperbesar aja. Sebentar. Oke. Misalkan gini. Oke, terus kita kemana nih abis ini? Kita ke link ID.
Buat teman-teman yang belum tahu link ID, bisa akses aja langsung di Google, ketik aja link.id, terus teman-teman registrasi pakai nomor WhatsApp dan langsung bisa login. Nah, di sini cara menjualnya, kita klik add new blocks, terus digital product, pilih aja yang simple template, terus kita ambil thumbnailnya atau cover produk ya, itu yang tadi ini kita pakai. Nah, ini ukurannya tuh memang kotak. Terus kita kasih judulnya template cover book. Terus deskripsinya misalkan berisi misal. Nah, terus di bagian link itu dikopaskan yang tadi. Tadi kan udah ngekopas ini ya, Canva. Ingat kan, nanti bisa teman-teman lihat kembali ya. Terus di sini mau allow customer to pay what they want, seikhlasnya gitu. Kalau ngeklik ini berarti seikhlasnya. Minimalnya berapa atau disarankan berapa kayak gitu. Klik off aja, terus misalkan price-nya 30.000. Currency-nya cuman Indonesia rupiah. Terus di sini call to action-nya apa? I want this buy now, support, book now, atau apa. Terus misalkan teman-teman mau membuat produk yang limited edition, maka klik ini. Item quantity limitnya misalkan 12. Atau misalkan nggak mau pakai quantity limit juga nggak apa-apa, artinya dia unlimited ya. Terus di sini mau set release time, mau dirilis kapan. Biasanya sih aku nggak pakai kayak gini ya, biar cepet aja. Terus misalkan mau nyambung ke WhatsApp, setiap ada orang yang beli itu nyambung notifikasinya ke WhatsApp, itu dikenai fee 600 rupiah per transaksi, tapi ini hanya untuk pengguna Pro Link ID. Terus custom message ini adalah tulisan atau kalimat yang akan muncul ketika customer kalian menerima link ini, link Canva-nya. Misalkan terus di sini blok layoutnya tuh mau yang strip memanjang atau kotak gede banget. Kita pilih yang coba grid ya, kotak biasa. Nah, di sini questions for customer itu teman-teman bisa mengharuskan customer itu ngisi nama, nomor HP sama email. Misal, tujuannya buat apa? Tujuannya buat merecord bahwa customer teman-teman yang beli itu yang mengakses Canva, alias orang di luar customer kalian itu terdeteksi loh, mana yang beneran udah beli, mana yang nyuri gitu dalam tanda kutip. Atau bisa juga data ini kalian gunakan untuk email marketing atau WhatsApp marketing gitu. Misalkan kalian punya produk baru, maka bisa dikirim ke mereka-mereka ini. Terus add digital. Oke. Nah, otomatis postingan kita yang terakhir itu ada di paling bawah, template cover book. Kalau di HP tuh kelihatannya di sini nih, paling bawah. Nah, kalau misalkan kita mau naikin ke atas, maka klik yang ini nih. Nah, tarik ke atas. Titik 6 tuh. Ya, mau di mana nih terserah. Misalkan mau di sini, template cover book. Gini. Nah, bisa kayak gini. Terus kita lihat deh ya di tampilan
websitenya seperti apa. Nah, ini websiteku teman-teman. Ini kalau teman-teman mau beli produk-produk aku yang lainnya, itu ada banyak banget macamnya ya. Ini kalau teman-teman mau jadi agen publikasi jurnal dalam 1 hari, itu aku sudah menyiapkan step by stepnya. Terus gimana cara membuat produk digital, nggak cuman template Canva. Misalkan mau bikin ebook, nah panduan ini itu menceritakan, menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai kita menjual dan gimana cara marketingnya. Terus kalau misalkan teman-teman adalah orang yang pengen belajar banyak hal, di sini ada e-course seri mastering digital. Teman-teman bisa belajar banyak banget, ada online shop, funnel, kemudian Google AdWords, YouTube, social media marketing, semuanya ada 20 course totalnya tuh. Gitu. Belajar SEO, belajar copywriting dan lain sebagainya. Terus aku juga udah menyiapkan web landing page Canva. Ada 30 template. Harganya cuma 35.000. Terus kalau teman-teman mau belajar Canva dari nol banget, dari yang nggak tahu Canva mau sampai jadi jago, jadi master, itu bisa akses aja e-course ini. Dalam 5 hari teman-teman insya Allah bisa jago Canva. Karena kelas online-nya itu didesain dari awal sampai akhir ngomongin Canva kalau dari point of view pemula gitu. Dan banyak sekali e-course yang teman-teman bisa akses dengan harga yang sangat murah ya. Kalau mau belajar kerja di Fiverr, ini bisa akses e-course ini 20.000 aja teman-teman. Ada banyak sekali edukasi yang bisa teman-teman beli dan jual kembali dari sini dengan harga yang sangat murah. Nah, tadi kita kan bikin cover book ya, dia ada di sini paling bawah dari produk digital. Sini ada agensi kreatif dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bikin akun sosial media. Teman-teman pasti pada kenal aku di X ya. Nah, bikinlah akun X, akun Instagram, terus kalian fokus ke satu niche. Misalkan ngomongin tentang penghasilan online atau misalkan fokus ngomongin Canva, maka akunnya cuman ngomongin itu aja satu gitu. Terus jualin lewat sosial media, nge-tweet, terus bikin konten gitu. Biar orang-orang tahu, oh ada cover book ini gitu. Terus misalkan mau pakai iklan di Facebook atau di Google juga bisa. Ya, aku juga punya e-course-nya nih. Kalau misalkan teman-teman mau ngiklan di Facebook, ini pakai e-course yang mastering digital. Itu ada. Oke, jadi sekian ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmunya dan segera bisa menghasilkan uang. Kuncinya tuh satu. Kalau tahu sesuatu langsung dilatih, langsung eksekusi. Itu. Gitu aja. Komen ya mau belajar apa lagi di e-course YouTube selanjutnya. See you.